Kemarin kita mengkaji surat Al-Kahfi, surat Yasin, Tuhan, Tabarok, dan lain-lain. Sekarang diperinci lagi hadirin. Diperinci lagi ayat. Ayat-ayat tertentu di Al-Quran yang diutarakan oleh Rasulullah keutamaannya. Di antaranya ayat kursi. Ayat kursi ini bukan surat, tapi ayat yang ada di satu surat. Oleh Rasulullah disebut bahwa ayat kursi ini Sayyidatul Quran. Ini ayat ini adalah pemimpinnya Al-Quran. Ayat ini tuannya Al-Quran, bosnya Al-Quran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi 'alamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda sampai habis. Ayat ini memiliki keutamaan, beberapa keutamaan, di antaranya barang siapa yang setelah sholat wajib membaca ayat kursi, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lam yakun bainahu wa bainal jannah illa an yamut. Antara dia dengan surga itu cuma ada satu penghalang, mati. Maknanya kalau istiqomah kita baca surat atau ayat kursi, ayat kursi, niscaya insya Allah kita husnul khotimah, meninggal masuk surga. Kayak sebagai jaminan orang yang setiap sholat baca ayat kursi masuk surga. Lam yakun bainahu wa bainal jannah illal maut. Hadisnya seperti itu. Antara dia dengan surga cuma tinggal mati. Makanya dulu saya diajarkan guru, kalau habis sholat assalamualaikum, assalamualaikum, istighfar dulu 3 kali, astagfirullah, 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 terus baca ayat kursi. Ya. Di istiqomah ini, jangan lupa. Kalau seumpama nggak hafal atau takut salah, lihat HP atau lihat tulisan Quran dan lain-lain, agar kita itu jangan sampai tidak membacanya. Makanya ayat kursi nggak hafal hampir mustahil. Kenapa? Karena tiap sholat kita baca, selesai sholat. Itu yang pertama. Dan barang siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, sebelum tidur ini memang bacaannya banyak gitu. Doa-doa sebelum tidur. Kita ini aja yang bacanya bismillahirrahmanirrahim, ya bismillah amut, hilang wis. Iku alhamdulillah itu. Ya, kan ada bacaan-bacaan yang sebelum tidur itu ya. Di antaranya yang sebelum tidur itu hadirin, doa tadi bismillahirrahmanirrahim wa bismika amut, surat Tabarok sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian meludah yang tanpa ludah, terus diusapkan ke seluruh badan. Guru saya mengajarkan juga bismillahirrahmanirrahim 21 kali. 21 kali bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Nek umpami nih sampean istiqomah sakderenge tilem niku bacaan ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim wada'tu jambi wa bismillah tabarakalladzii biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir adza khalaqal mauta wal hayata. Dibaca itu semua sampai entek. Setan, sihir, semuanya nggak akan masuk. Karena jangan dianggap sihir itu datangnya di waktu kita sadar. Kadang orang yang menyihir kita di waktu kita tidur, kita lalai. Iku man hafadha ala adabin naumi soro naumuhu yaqadhah, kata guru saya. Barang siapa yang menjaga adab-adab tidur, maka tidurnya adalah terjaga bangun ibadah. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Al-Ghazali, barang siapa yang menjaga adab tidur, baca doa ini semua, ketika dia tidur hadirin, rohnya ini terbang fil alamil malakut, sholat, rohnya ini sholat sampai bangun subuh. Itu sebelum subuh bangun balik. Jadi orang ini tidur tapi rohnya sholat. Makanya ada cerita ini, ada cerita. Ada seorang ulama tidur di masjid. Kalau tidur di masjid itu biasa. Di masjid-masjid khusus kayak di Masjidil Haram itu sampai orang itu tidur-tidur i'tikaf. Kalau di kita kan jarang apa meneh ana karpete masjid ngene. Masuk angin kon turu kayak gini. Ini gara-gara corona ya. Dadi adem masjid-masjid iki. Di Hadramut itu masjid-masjidnya itu orang tidur di masjid itu biasa. Karena saking lamanya di masjid. Sampai di Tahrim itu kalau mau cari habaib paling enak di masjid. Karena mereka lebih banyak di masjid dari di rumah. Kumpul ngaji, mesti ngaji. Nanti pulang waktunya makan, siang, asar balik lagi. Nanti maghrib sudah pasti sampai isya, nggak ada yang pulang, mesti maghrib sampai isya, nggak sampai rakaat malam. Itu jadi mereka biasa sampai keturun-keturun di masjid itu, ketiduran di masjid itu biasa. Ini ada orang ulama tidur di masjid, tidur. Jadi dia habis sholat isya tidur di masjid, kesel rupanya. Sebelahnya ada yang sholat. Allahu Akbar. Setan itu mau masuk masjid, mau goda. Lihat-lihat dulu. Nek bahasa Indonesia, bahasa Jawa ini cunguk-cunguk. Bahasa Indonesia ini apa cunguk-cunguk? Ngintip-ngintip dulu, ngintip-ngintip dia. Kemudian ada satu orang soleh lihat setan ngintip-ngintip itu didatengin. Man, Allah bawa dek gini, mau nggodain orang yang di masjid itu, tapi saya kok masih takut. Karena ada yang tidur tuh. Loh. Aneh loh ini. Mestinya kan mau godain orang yang tidur takut sama yang sholat. Ini enggak. Mau godain yang sholat takut sama yang tidur. Aneh kok nih setan. Terus kemudian setan menjawab, yang tidur itu dia tidur dengan adab yang sempurna. Dia baca sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasul.
dia tidur dalam keadaan suci, berwudu, menghadap kiblat, kemudian baca ayat kursi, baca ini dan itu. Saya tadi sudah berupaya untuk mendekat kepadanya, tapi nafasnya orang tidur tadi ini hampir membakarku. Setan ini kita kok geni kobong lah. Kemudian keluarlah pernyataan dari orang soleh, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmu, itu lebih afdol daripada ibadahnya orang yang enggak berilmu. Sebab orang yang enggak berilmu ibadahnya sakarepe wis. Ilmune nyuntuh wong. Tapi kalau mereka tidurnya aja sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka pernafasnya membakar setan. Hadirin, setan lah kok gini, diobong kobong apa gak? Sayyidina Ali ditanya, wahai imam, mosok setan mlebu neraka? Wong setan lho geni, dilebokno geni ya gak mempan. Kemudian oleh Sayyidina Ali diambilkan batu, diuncalno nang ngene raine. Tok. Loh, nah kok lak tekok tanah liat ta? Dibalang ya loro kon. Iya. Nah, jadi setan walaupun terbuat dari api, tapi api neraka ini panas. Tidur seperti itu tidak didekati syaitan, maka dikatakan man qara'aha 'inda naum la yakrubhu aw lam yakrubhu syaitanun hatta yusbih. Sampai pagi setan enggak berani dekat. Kalau kita baca ayat kursi sebelum tidur, memang tidur ini perlu kita jaga. Kenapa hadirin? Kenapa sih kok tidur ini doanya banyak banget? Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, wallahu ahad, tabarakalladzi biyadihil mulku. Dawane jare gak turu-turu lek ngene carane. Kenapa? Karena yang namanya tidur ini tidak sedikit orang yang terus nggak bangun lagi. Hadirin, tidur but hilang wis nyawane. Makanya sebelum tidur sebaiknya yang kita dengar ini yang baik-baik. Lah wong ape turu dangdut. Terus lagune lagu dangdut dunak-dunak, nek ngono gak ngantuk, dunak-dunak. Tangi-tangi wis jejeki malaikat di kuburan kon. Dopo iki rek. Nah, iya. Makanya hadirin, orang ketika tidur itu doanya banyak. Makanya jenengan saya kasih ijazah lagi, wirid atau bacaan sebelum tidur yang diamalkan oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, yang beliau istiqomah melakukannya. Terus jenengan saya kasih ijazah supaya diamalkan. Di mana beliau itu kalau belum tidur bacaannya la ilaha illallah, kemudian Allah, kemudian sholawat kepada Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, kemudian Allah sama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallahnya 25.000 kali, Allahnya 25.000 kali, sholawatnya 25.000 kali. Saya ijazahkan kepada sampean. Ayo jawaban ijazahnya. Nih. Sampai ketemu Jumat ngarem durung tek kon. Wiridnya belum tidur loh kayak ngono. Ya. Belum baca Qur'annya loh itu. Ya. Maka itu hadirin, ya, jadi seperti itulah
wirid yang dibaca sebelum tidur begitu banyak karena kita bisa bangun bisa tidak. Enggak sedikit orang yang tidur kemudian enggak bangun. Wa warad annaman qara'al ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Dan juga ada riwayat hadis Nabi SAW, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di setiap malamnya dicukupi. Nah, kalimat dicukupi ini nanti kita bahas. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, allimuhuma, ajarkan 2 ayat tersebut, nisaakum, pada istri-istri kalian, wa abnaakum, dan anak-anak kalian, fa innahuma salatun wa qur'anun wa du'a. Karena sesungguhnya 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah itu seperti orang sholat, doa, dan baca Quran. Berkata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ma'a'lam ahadan ya'gil dakhala fil Islam yanam hatta yaqra'a bi 3 ayat min akhir suratil Baqarah. Wah, ini kalimat kafatahu ini nanti di belakang ini. Kafatahu itu artinya apa? Ya. Jadi ada riwayat yang 2 ayat terakhir surat Baqarah, ada ayat yang 3. Ya. Kalau yang 2 itu mulai dari amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi, itu kalau 2 ayat terakhir. Kalau 3 ayat terakhir dari ini, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Baru amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Aku, kata Sayyidina Ali, tidak mengetahui seorang pun yang berakal sehat dan dia masuk ke agama Islam tidur tanpa membaca 3 ayat terakhir. Istilahnya gini, orang kalau punya akal, muslim, tidak meninggalkan 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Nek ono muslim saderenge tilem sebelum tidur nggak membaca ini, saya meragukan iki wong akale sehat apa gak. Bayangkan, saking besarnya keutamaan 3 ayat terakhir ini. Ya. Wa ammal ayatan al-madhkuratan fi qaulihi alaihi salatu wassalam man qara'a bihima fi lailatin kafatahu, yaitu amanar rasulu. Kalau Sayyidina Ali lillahi ma fis samawat, cuma ada 3 sama 2 tadi, sama aja. Yang ini tambah 1 ayat, yang ini 2 ayat. Qala ulama berkata, makna sabda Rasulullah kafatahu ay kafatahu ma ahamma. 2 ayat ini mencukupi, cukup untuknya
Mencukup 2 ayat ini untuk mengkabulkan apa yang dia inginkan. Kata cukup surat ayat ini cukup, mencukupi sudah untuk ma'ahammah apa yang dia harapkan, dia cita-citakan, dia inginkan. Tapi ai kafatahu ada lagi. Iki semua enak ini. Aku nurut iki. Kafatahu min qiyamil lail, cukup barang siapa yang membaca sebelum tidur 2 ayat ini sebagai pengganti bangun malam. Jadi enak wis turu tangi subuh wis. Kau usah qiyamul lail. Jadi ada riwayat yang mengatakan cukup sadurunge turu maca iki. Kafatahu. Ya. Mencukupi pahala qiyamul lail. Masya Allah. Tapi ini pendapat. Kalau mau yang afdol ya qiyamul lail ya baca ini. Nih. Qiyamul lail itu nggak gampang. Hanya orang-orang yang kuat imannya. Apa meneh nek batu. Aduh. Pokoknya nek batu ana sing qiyamul lail iku iso wali. Nek Surabaya qiyamul lail iku wis pasti nyamuke akeh. Nggih. Tapi nek batu, waduh kalau nyamuke wadem maneh. Qiyamul lail hebat. Hebat. Ya. Berarti ini Masya Allah orang pilihan ini. Kalau di tempat lain gak pati adem, panas. Qiyamul lail itu biasa mungkin. Tidak seberat kita yang di batu ini. Ya. Pahalanya orang qiyamul lail itu kan besar. Ada orang hadirin tiap malam bangun malam. Temennya nggak pernah bangun malam, mau coba iki tok wis. Itu dihafalno. Mati dua-duanya. Masuk surga. Bareng di surga. Sing biasa qiyamul lail gak terima. Malaikat, kok enak iki padha mbek aku. Iki lek bengi gak tau tangi. Nek aku jam 3 wis tangi. Iki lek bengi gak tau tangi subuh tok baru tangi sembahyang. Aku qiyamul lail iki kok surganya bareng. Kemudian malaikat gak iso jawab. Tuh, sik tak takokno Gusti Allah. Ya Rabb, hambamu instruksi gak terima iki apa? Katanya Allah, hadza ya'buduni bil khauf wa hadza ya'buduni bir raja. Podo. Yang ini bangun malam, yang menyebabkan dia bangun karena khauf. Karena takut sama Allah. Dan takut ini sifatnya orang soleh. Yang satu nggak bangun malam, dia orangnya senantiasa rojak kepada Allah, ngarep di Allah Ta'ala, Gusti Allah. Ini pangeran iki Masya Allah. Delok hambane turu ke ibadah gak apa-apa wis, insyaallah turu ae. Rojak itu harapan. Dia dengan harapannya yang satu dengan khaufnya sama-sama rojak dan khauf ini. Makanya semuanya dapat kedudukan yang sama. Masya Allah. Ini dalil ke aku mbek sampean ya. Sing gak usah qiyamul lail turu sampai subuh. Nek sing jam 8 gak ono dalile iku. Nih, turu tangi jam 8 Gusti Allah loman. Diculuk mbek malaikat ngono. Ini sing gak tangi subuh ya maksiat mbek Gusti Allah. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah yajuzu an yakunal murad bi kafatahu ma ahammah wa min qiyamil lail jami'an intaha bi ma'na. Masyaallah. Kata Imam Nawawi
iki enak. Yang dimaksud dua ayat ini mencukupinya, yang dimaksud dua-duanya, mencukupi keinginannya dan mencukupi dari bangun malamnya. Wis enak. Tapi kalau dia sudah baca ini bangun malam, istimewa. Istimewa. Kayak kita masuk masjid, disunahkannya apa? Rakaatan tahiyatul masjid. Cuman ada yang nggak nutut atau langsung duduk karena ada pengajian atau semuanya, maka baqiyatus sholihat takfi. Bacaan qiyamus sholihat ini menggantikan rakaat tahiyatul masjid. Apa itu? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billah. Terus gak usah rong rakaat langsung lungguh. Makanya sampean iki nek ana kiai mlebu nang ngene masjid, gak tahiyat masjid aja diprotes. Ilmu sing gak nutut. Iki kiai gak salat tahiyatul masjid main lungguh ae. Ya baca baqiyatus shalihah. Nih, jadi ulama itu gak iso diprotes aja. Ono dalile kabeh. Nggih. Jadi mereka itu punya keyakinan atau apa yang diamalkan itu ada dalilnya, biasanya ngono. Maka itu ya, wa hadzal bab muntasyirun wa ma warada fihi katsir ma'ruf 'inda ahli ilm, dan ini bab sangat-sangat banyak tentang keutamaan ayat ini, keutamaan ayat itu, surat ini, surat itu tuh banyak. Wal qasdu al isyarah ila ba'dil muhim min dalik. Saya bawa sebagian aja ini untuk mengisyaratkan bahwa Quran, surat, ayat itu semua ada keutamaannya. Nah, sampean pengin napa mboten mengetahui keutamaan surat ayat-ayat tertentu di Al-Quran yang bahkan ayat yang kita nggak tahu artinya, wallahu a'lam bimuradih, kayak kaf ha ya ain shad ha mim ain sin qaf, hamim 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 yasin, itu juga ada keutamaannya. Pakai ikon. Jadi katanya Imam Haddad, yang saya sebutkan ini cuma isyarat aja. Karena kalau saya baca semua, terus gak mungkin. Kalau sampai mau, monggo baca kitab namanya Al-Adhkar, karangannya Imam Nawawi. Katanya ulama Hadramut, bi'idar washtaril adhkar, dolen nomamu tukokno kitab Al-Adhkar. Itu ibarat untuk saking berharganya kitabnya Imam Nawawi Al-Adhkar. Semua zikir-zikir ini ada di situ semua. Kayak saya kalau baca wirid setelah sholat itu ono dalile kabeh. Dari mana? Saya mencari di kitab Al-Adhkar. Itu dibaca, oh keutamaannya. Nah, panjenengan kalau mau hadis ini, ayat ini tuh gini keutamaannya, namanya Allah ini keutamaannya ini ngeramune iki repot. Akhirnya disusunlah doa-doa yang diajarkan Nabi di satu susunan yang menyusun namanya penyusun rotib. Karena yang menyusun Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dikenal dengan Rotibul Imam Haddad, yang diistiqomai dibaca tiap hari, yang beliau susun dari ayat-ayat Quran atau hadis-hadis Nabi yang mengutamakan keutamaan daripada ayat-ayat dan hadis tersebut.
Ada Ratibul Haddad karena yang nyusun Imam Haddad. Ada Ratibul Attas sebelum Imam Haddad, gurunya sudah punya ratib namanya Ratibul Attas. Ada juga Abdullah bin Abu Bakar Idrus Sultanul Malak punya ratib namanya Ratibul Idrus. Ini ratib ini yang paling terkenal adalah Ratibul Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sampai kemarin saya dengerin ceramah yang menceritakan tentang kunjungan Habib Umar berapa saat yang lalu ke Ethiopia. Orang-orang Ethiopia ini sangat bahagia dengan kedatangan Habib Umar, kemudian menceritakan bahwa amalannya orang Tarim, Imam Haddad ini sudah berabad-abad yang lalu masuk ke Ethiopia, sampai dia bercerita, saya masuk ke satu negeri, dia ini dakwah masuk ke kampung yang nggak ada mobil bisa sampai ke sana. Saya terjang perjalanan itu hingga sampai di satu pedesaan. Di desa itu ada musola dan membaca Ratibul Haddad. Iki manfaatnya Masya Allah ratib ini. Lek di Indonesia musola maca ratib kabeh. Di Indonesia wis gak usah diomong no. Saya ke Irian Jaya naik kapal, ini sampai Irian naik kapal. Naik kapal satu pulau, tidak ada mobil di pulau itu. Jenenge Pulau Dom, enggak salah. Jadi mentok sepeda motor, mbek jaran, sak pulau itu. Saya masuk di sana, ada satu masjid. Di masjid itu baca Ratibul Haddad di Irian. Yang aneh lagi, masjidnya namanya Masjid Bahfadl. Masjid Bahfadl. Jadi saya sampai ya opo Bahfadl itu sampai gini. Nih, Bahfadl itu bangsa di Yaman, di Hadramaut. Min al-Bahfadl, ulama mereka itu masyayikh. Guru-gurunya para habaib itu banyak Bahfadl. Termasuk waktu saya di Hadramaut dulu ada mufti Tarim namanya Syekh Fadl Bahfadl. Loh ya kok iso sampai Irian? Saya sudah merasa waktu ke sana itu sudah merasa mungkin saya ustadz pertama ke sana. Dadakno masjid wong muslim mesti kono-kono. Kemudian hadirin, itu namanya ratib. Kan daripada sampean repot-repot baca kitab azkar nulisi keutamaan satu-satu, wis baca ratib mari. Semua ini disebutkan. Coba sing maca ratib pertama kali wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah, baca Fatihah sih. Ya. Apa keutamaan Fatihah? Sudah itu disebutkan kemarin. Barang siapa yang membaca Fatihah, al-Fatihah liman quri'ala. Kon kepingin nopo hajatmu kabul kabeh maca Fatihah. Pertama kali dalilnya sudah ada. Setelah itu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum. 3 surat terakhir, 2 ayat terakhir kafatahu. Yes. Terus mereka kenapa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini punya keutamaan juga. Ini dikumpulkan jadi siji. Nih, makanya ada syarah Ratibul Haddad, disarahkan satu-satu, mulai dari Fatihahnya 3 ayat ini disarahkan keutamaan-keutamaan. Nah, ini dibaca sudah berabad-abad. Ada sekarang saudara kita umat Islam yang mereka membuat seperti ini, namanya ma'thurat. Ma'thurat ini artinya adalah zikir-zikir yang diriwayatkan dari Rasulullah.
karena mungkin nggak mau sama kita, nggak mau pakai rotibul haddad, jadi jenenge disebut ma'thurat. Padahal didelok-delok plek wiridul latif. Lah pokon gaya anyar dimuter isine ya padha. Apa sih gak gelem melok Imam Haddad? Apa? Ono salah apa Imam Abdullah bin Alwi Haddad? Enggak ada. Cuman nggak mau sama kadang-kadang. Tapi ya wis gak apa-apa. Cuman yang aneh kadang-kadang kita baca rotib di bid'ah-bid'ahno. Nggak ada di zaman Rasulullah. Ya apa sih kali? Terus iki wirid teko endi? Teko Kanjeng Nabi. Hanya Rasulullah tidak menyusun jadi satu. Ini disusun jadi satu untuk memudahkan kita. Masuk salah kan? Fatihah liman quri'alahu. Amanah Rasul iki parite. Terus kemudian la ilaha illallah wa subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ada kalimatan khafifatan ala lisan ini tak kumpul jadi satu bid'ah. Padha mbek ngene. Kacang halal, sawi halal, tempe halal, tahu halal, gobes halal, dikelompokno dadi gadu-gadu haram. Apa dadi siji? Nek mbok pisah-pisah pangane siji-siji halal. Iya. Pangane siji-siji halal, mbok lebokne dadi siji haram. Apa hukumnya baca Fatihah? Halal. Amanah Rasulullah halal, hadisnya ada. La ilaha illallah oh halal gini. Dadi nasi bid'ah haram mlebu neraka. Ya apa sih rek? Nih. Enggak jelas. Makanya beliau Imam Haddad mengatakan maksud dari pembahasanku di buku ini, di kitab ini adalah mengisyaratkan saja bahwa beberapa ayat di Quran punya keutamaan liyatamassak bihi ar-raghibuna fil khair, agar kita yang semangat mencari kebaikan ini mendapatkannya. Oh iya bisa diwaca iki ya. Banyak subhanallah loh, ayat-ayat itu punya keutamaan bisa dibaca khusus. Kayak waktu saya kecil dulu, kalau saya dikejar anjing oleh guru saya, ibu saya diajari wirid summum bukmum umyun diwaca. Subhanallah, koyo anjing tadi kayak terus ketok. Cuma arek ngawur. Nek ate ketangkep polisi diwaca iku summum bukmum. Dianggap kere polisi. Wedi saking wedine ketilang numpak sepeda motor nek polisi mumpung. La haula wala quwata illa billah. Jadi ada bacaan-bacaan gitu. Anak sampean panas badannya. Anak sampean badannya panas. Atau kena kanker di kemo, itu kan panas. Ambil air atau ibunya atau bapaknya pegang, bacakan ayat ini. Kulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Qaidah dari guru saya Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Setiap zikir yang diulang-ulang pembacaannya, afdalnya dengan satu nafas. Umpamane baca Yasin, atau kayak sampean punya istri hamil, janinnya takut lemah, bacakan ya Hasib, namanya Allah, itu dibaca 7 kali satu nafas. Selalu yang ulang-ulang itu satu nafas. Tadi liyatamassak alaihi wa yafuz bima tarattab alaihi min jazilit thawab, karena pahalanya yang begitu besar. Banyak tadi ya. Saya tadi abang ngajarkan tadi baca apa? Ya, kalau
Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu dibaca 12 kali. Insya Allah diparingi kiat. Anak kita demam, baca ini tuh pakai air. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ini firman-Nya Allah ketika api diperintahkan untuk dingin bagi Ibrahim. Langsung api itu sifatnya panas tadi adem. Sampai katanya Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata apa? Apakah kenangan terindahmu wahai Ibrahim dikala kau hidup? Jawabannya, paling indahnya kenangan buatku ketika aku dilempar Namrud ke api. Ya Allah, enak ini rasanya koyo mlebu surga. Orang takut teriak-teriak keweden kabeh. Setelah itu Allah perintahkan semua binatang untuk apa? Mematikannya. Burung-burung mau ambil air di laut, nyemprot. Gajah ambek belalene, kucing teko. Semua mau ikut matikan binatang-binatang. Kecuali ada binatang yang nggak mau ikut, cecek. Makanya sunnahnya dibunuh. Jadi kalau ketok cecek lah ngajar. Kak belo Nabi Ibrahim, koncone Namrud cepok. Oh kejem, loh kenapa kejam? Tak boleh, kesian, cecak. Loh, sih. Lah kon nyemprot baikon mateni nyamuk, gak sak kena nyamuk. Kecoa mbok pateni. Lo kan beda. Lo bedanya apa kecoa ambek cecek itu? Kecoa sama cicak ini bedanya apa? Lek cecek gak wani mbok pateni, nek kecoa mbok pateni ya sak kena kecoa. Wong padha makhluk ya Allah. Nyamuk mbok semprot, mbok racun. Iya. Tapi mbak tahu ya beda. Cuman cecek seakan Namrud loh. Nawake Namrud loh. Tapi alhamdulillah saya dulu juga berpikir seperti itu. Enggak taunya cicak itu memang bahaya. Katanya bawa bakteri, bawa apa. Nih, apalagi kalau sudah di atas ini. Terus konturu mana? Plung. Bahaya. Itulah cecek-cecek yang ya, kurang ajar nih. Wallahu antar. Wa minal hifdz wal kifayah lil afat. Dan ini ayat-ayat tertentu ini bisa menjaga kita dari beberapa musibah. Pakai ijazah dari Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Nek sampeyan dalam keadaan menghadapi sesuatu masalah kayak apa ya, di imigrasi ada masalah, kepingin lolos ya, atau di perbatasan mana yang pokoknya ojo dikira ngerampok rek ya. Iki buat sampeyan yang nggak salah tapi takut. Kadang-kadang kesian loh, sebagian orang itu. Saya pernah punya temen itu kalau sudah di imigrasi, karena pernah sekali punya masalah di imigrasi Singapura, di karantina 6 jam. Di apa itu jenenge? Interogasi 6 jam. Di ini stres. Akhirnya kalau sudah lewat imigrasi ndredeg. Lah, di imigrasi itu dipelajari tentang ilmu psikologi. Orang itu kalau bawa ganja, bawa apa dilihat kelihatan. Sekarang kayak ada ganja dimasukkan ke lambi, kok iso terus, gak mungkin. Tapi dari mana? Dari yang bawa ini kelihatan mukanya. Wong kayak bapakmu ndelok kon salah apa gak lak roh.
Oh nyingkit rokok ya. Iya. Kok suruh si bapak ini ndelok raimu dredeg bingung itu kelihatan. Itu dia belajar. Kesian kadang-kadang saya lihat orang ini nggak salah. Tapi punya saya diajarkan baca ini. Corone gini. Ini satu digenggam sebelah kiri, satu dibuka sebelah kanan. Kaf, ha, ya, ain, sod, ha, mim, ain, sin, kof. Itu dibaca ketika kita mengalami satu keadaan yang menakutkan. Nih, cobaan kan, ditangkap polisi langsung. Kaf, ha, ya, ain, ojo sumum, bukmum. Jadi itu salah satunya. Macam-macam hadirin. Kalau mau tahu gitu-gitu ilmu nih ngono-ngono, baca kitab Al-Adhkar. Oh lengkap. La rabba wa wallahul muwaffiq wal mu'in. Semoga Allah senantiasa memberi taufik dan menanti ya. Dan tidak ada Tuhan selain Allah wala ilaha siwa hasbunallah wa ni'mal wakil. Banyak hadirin, saya dulu diajari guru-guru saya itu wocon-wocon itu akeh. Insyaallah ya bisa diambil di kitab Al-Adhkar dan lainnya bisa kita pakai dalam keseharian kita. Wallahu a'lam bishawab. Sirril Fatihah.